Nah, kalau tipe soal tanpa gambar atau koordinat, maka persamaannya itu menjadi misalkan E12 ya, sama dengan K dikali Q2 dibagi R12 mutlak kuadrat dikali R12 satuan. R12 satuan, kalau kita jabarkan, itu kan sama aja dengan R12 vektor, ya kan ya? Ini kita tulis ulang ya. Dibagi mutlak R12. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau persamaan medan listrik ketika di soal berupa koordinat itu adalah K dikali Q2 dibagi mutlak R12 pangkat 3 dikali R12 vektor. Nah, ini persamaan yang akan digunakan ketika tipe soalnya itu koordinat, ya kan ya? Tipe soal sama dengan gaya listrik kemarin, untuk R12-nya, di sini ya, R12 vektor itu sama aja dengan R1 dikurangi R2. Kayak gini. Kalau dijabarin bentuk koordinat, maka sama aja dengan X1 dikurangi X2I ditambah Y1 dikurangi Y2 J, dan seterusnya kalau misalkan di situ ada sampai sumbu Z, kayak gitu ya. Supaya lebih paham, kita ke contoh soal aja. Misalkan di sini ada Q1 yang besarnya 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom, berada pada koordinat 0,5 misalkan ya. Kemudian ada Q2 yang besarnya min 10 pangkat min 6 kolom, ada di koordinat 12,0 gitu ya. Nah, yang ditanya, hitung medan listrik di titik C, di mana titik C ini koordinatnya 2, min 2. Kayak gini misalkan. Nah, medan listrik di titik C ini berapa? Nah, kalau seperti ini, otomatis EC itu kan sama aja dengan EC1, ya kan ya, ditambah EC2. Kenapa kok EC1 ditambah EC2? Karena medan listrik di titik C itu dipengaruhi oleh dua muatan, yaitu Q1 sama Q2. Maka medannya juga ada dua, yaitu EC1 sama EC2. Kayak gitu. Nah, kemudian dari sini untuk EC1 sendiri persamaan bisa kita tulis K dikali Q1 dibagi RC1 mutlak pangkat 3 dikali RC1 vektor. Nah, ini ingat ya, karena ini koordinat, maka kita pakai rumus yang seperti ini. Kalau EC2-nya berarti K dikali Q2 dibagi RC2 mutlak pangkat 3 dikali RC2 vektor. Supaya tidak, apa namanya, perhitungannya tidak rumit ya di persamaan ini, kita cari dulu aja masing-masing RC1 sama RC2-nya. Kita tulis di sini nggak apa-apa. Nah, di sini ya, kita cari RC1 dulu nih. RC1 rumusnya apa? Yaitu ya RC dikurangi R1. RC-nya itu berapa sih? 2, min 2. Kalau bentuknya seperti ini kan kita bisa buat metrik yang vertikal kan? Seperti 2 min 2 kan nggak apa-apa ya. R1-nya kan 0,5, kita bisa buat 0,5 kayak gini. Nah, kita kurangi nih. 2 dikurangi 0 itu kan 2. Nah, ini menjadi 2i. Min 2, min 5 itu kan min 7, berarti min 7J. Paham ya? Kemudian, untuk mutlaknya sekalian kita cari, mutlak RC1 itu kan sama aja kayak akar 2 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Berapa ini ya? Akar eh 49 ditambah 4 itu akar 53 akar 53 ya ini ya, yaitu 7,3 kayak gini. Nah, kemudian
Yang RC2 sama juga, berarti RC dikurangi R2. Berarti kita bisa buat metrik yang vertikal ya. RC-nya tadi 2 min 2, R2-nya itu 12,0. Berarti dari sini 2 min 12 itu kan min 10 ya. Berarti min 10i, min 2 min 0 kan min 2J. Kemudian untuk mutlaknya tinggal akar min 10 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 10,2. Nah, setelah ini kalian bisa masuk ke sini. Nilai K itu 9, 10 pangkat 9. Q1-nya 3, 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi mutlak RC1 itu kan 7,3, berarti 7,3 pangkat 3. Di sini RC1-nya itu 2i min 7J ditambah K-nya 9, 10 pangkat 9. Q2-nya, nah kalau kita menggunakan cara yang koordinat kayak gini, maka jenis muatan masuk ke dalam perhitungan. Q2-nya berapa? Di situ min 10 kita masukin. Min 10 pangkat min 6 dibagi 10,2 pangkat 3 dikali di situ RC2-nya min 10i min 2J. Kayak gini. Nah, nanti tinggal dihitung aja ya ini ya. Coba berapa ini. Nah, kalau kita sederhanain bentuknya yang I tambah yang I, ya kan ya? Nah, kemudian kita sederhana ini. Yang I kita tambah dengan I, yang J kita tambah dengan J. 140 ditambah 84 itu kan sama aja dengan 224 I, ya kan ya? Kemudian min 490 dikurangi 17 itu min 473. Min 473 J. Newton per kolom. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara mengerjakan soal kalau dia koordinat tipe soalnya. Dan ingat-ingat, kalau tipe koordinat ya kan ya, kalau ini jenis muatan masuk ke dalam perhitungan. Jadi kalau dikasih keterangan ini ya, sementara kalau pakai cara yang gambar yang seperti ini, di sini jenis muatan tidak masuk ke perhitungan.